حبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا berkali-kali mendengar icak-icak belum pernah dengar gitu aja baru mendengar sekali icak-icak kan bisa-bisa saja. Pernikahan itu redaksinya, jadi ijab qabul itu redaksinya seakan sepele sekali karena kalimatnya hanya saya nikahkan kamu, intinya dengan mas kawin tersebut. Terus dijawab pendek sekali, paling pendek jawaban nikah saya terima. Atau kalau orang bisu yang penting ngantuk, hanya udah cukup. Tetapi sebenarnya pernikahan yang pendek ini memang ajaran Allah, juga ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pintu gerbang untuk mencari hidup yang diridhai Allah serta sakinah mawaddah warahmah. Selain itu masih disunahkan untuk diumum-umumkan. Jadi nikah itu sunnah mengumumkan, bikin undangan, kemudian sunnah motong sapi, kerbau. Kalau nggak punya ya kambing, nggak punya kambing ya ayam, nggak punya ayam telur, nggak punya telur minimal 40 ribu setiap tamu mendapat bagian sepotong roti. Itu minimal. Itu sebagai pengantar walimah, karena walimah itu sendiri dimakna makan enak. Maknanya makan enak. Kalau walimah kok nggak ada makan enak, namanya bukan walimah. Sementara di dalam walimah ini, yang kedua memerlukan doa yang benar-benar bisa mengantar mempelai berdua agar mendapat restu serta doa orang banyak. Tetapi kebanyakan ketika nikah dijalankan, ini para pendereknya, para besan ini diajak doa kurang-kurang serius. Tetapi justru seriusnya kadang-kadang nggak paham sebenarnya, ikut berteriak sah, sah gitu. Padahal dia nggak tahu yang dimaksud sah itu apa gitu. Misalnya suruh ditanya, sama kok bilang sah itu melihat kalimat apa gitu. Itu belum tentu tahu. Tapi dia mendahulukan sah, padahal diminta doa restunya. Doa itu kan ya doa gitu. Sementara doa itu bisa diijabah, juga bisa tidak diijabah, tergantung Allah saja. Tetapi Allah itu kan misalnya mau memberi ijabah juga tidak susah, mau tidak memberi ijabah juga tidak susah. Nah, harapan saya semua yang hadir ini mendoakan mempelai berdua, mudah-mudahan yang pertama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya nanti diberi ekonomi, harapannya ya ekonomi yang benar-benar cukup. Kalau diberi keturunan, harapannya keturunan yang soleh juga solihah. Allahumma amin. Syukur banyak. Ada sahabat yang anaknya banyak, itu sejarah mengatakan hanya satu, sahabat Anas. Sahabat Anas itu waktu riwayatin anaknya 150. Cuman saya nggak meneliti istrinya berapa gitu, enggak. Kalau sampai nanti saya harapkan minimal anak 5 lah.
syukur 7 ganjil lah ya. Nek gur 3 gitu aduh pikulan nih udah di pikulan loh kok bisa anaknya berharap banyak. Iya, Rasulullah kan bilang begini, tanah kahu wa tanah salu. Cuman tanah kahu ini khususnya kaum bapak-bapak jangan diambil. Tanah kahu itu bimakna sayrurah, bimakna taksir. Tanah kahu perbanyaklah kamu nikah. Nah saya berharap Mbah Bayan ini jangan nikah lagi. Bapak kepala kampung udahlah 1 itu aja. Nanti kalau bapak kepala kampung masih jabat kepala kampung kok nikah lagi, saya marah. Nikah, saya marah. Kasihan. Itu yang pertama. Boleh sih boleh, tapi kan kasihan. Orang lagi itu suruh adil itu sangat sulit. Adil itu sangat. Saya kira Lurah juga nggak mau, kalau Jumlah itu kan nggak mau. Nah ambil yang kedua, watana salu, perbanyaklah keturunan. Jadi orang itu yang anaknya banyak gitu ya, biasanya rezekinya banyak, tapi ada mu'alaknya. Masih dengan syarat-syarat tertentu, maksudnya mu'alak itu. Anaknya banyak, malas bekerja, malas berdoa, malas bergaul. Kere ya. Paham betul kere ini. Sementara urip kere itu nelongso. Jadi orang yang bisa datang pada pagi siang ini kok kelihatan nelongso, jelas dia mangkate utang mau. Mangkate sing gorene mau utang, sehingga kelihatan wajahnya kayak utang 50.000 kayak kelihatan nelongso. Batu ini ada gambar 50.000. Kalau kayak utang kayak. Jadi ini nikah tanah kahu wa tanah salu. Ada yang lebih berat setelah nikah ini kita jalankan syarat rukunnya konkret, ada wali, kemudian ada saksi, juga diwajibkan ada mas kawin. Cuman Rasulullah lari ke arah kedua. Rasul berkata seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksarok sabab manis tato aminkum alba'ata faliyatazawwad. Nah yang saya akan kasih keterangan ini, manis tato aminkum alba'ata. Artinya jika hai pemuda, jika Anda telah mampu membayar mas kawin. Oleh para mufassirin ahli tafsir, kata mas kawin itu tidak hanya mas kawin, melamar mas kawin juga mampu menyiapkan ekonomi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan nafkah zahir maupun batin. Ini yang kedua. Jika ada orang laki dimarah istrinya karena pemberian nafkah zahir kurang, istri marah, ini wajar secara nalar. Karena melihat kaidah yang pertama, jika Anda sudah mampu membayar mas kawin, padahal mas kawin itu artinya menyiapkan lamarannya, mas kawinnya, juga kebutuhan sehari-hari setelah pernikahan. Makanya bapak-bapak yang normal alias waras ketika dimarah istri karena kurang di dalam pemberian nafkah zahir, seorang suami yang paham persis dan waras, dia tidak akan marah ketika dimarah istri. Dia menyadari, saya melihat kaidah kala itu saya merasa kuat, ternyata hari ini saya kandas menyiapkan kebutuhan anak istri saya. Jika anak istri saya marah, wajar, nalar. Terus kadung janjian yes kok, tiba-tiba tidak yes. Oleh sebab itu, ya Kang Yok, engko nek bojomu marah gitu ya, wis lari lek aja. Kamu mau marah kayak apapun, silahkan. Yang penting kamu tetap milikku. Memang aku hari ini belum mampu membahagiakan kamu, tapi nanti kan saya kira bisa. Gitu aja.
Untuk mencapai kemampuan nafkah zahir batin ini persyaratannya banyak. Yang pertama, persyaratan yang pertama, carilah kawan-kawan yang mempunyai potensi. Potensi ngerti orang kira? Ngerti nggak maksudnya? Potensi peluang ekonomi. Jadi kalau misalnya kita ini pengen menjadi orang yang sukses dalam ekonomi, sementara gaul kita wa ashiruhun nabil ma'ruf, Al-Quran berkata seperti itu. Gaul kita ketemu gaul-gaul yang salah, orang-orang yang pemborosan, dia tidak pernah usaha, kita pasti akan terjerumus di situ. Keluarga kita akan terbengkelai, hancur, kandas. Nah, kita juga harus mencari orang-orang yang berpotensi, mempunyai peluang mendapat pekerjaan yang baik, minimal mendapat ilmiah yang baik, sehingga kita mampu menirukan, mampu memfotokopi, mampu mengikuti jejak mereka. Peluang ekonomi itu seperti itu, enggak gelongan. Jadi kalau misalnya saya itu sebagai karyawan perusahaan gitu, saya nggak pengen lama jadi karyawan perusahaan. Paling lama setahun lah, syukur setengah tahun. Cukup setengah tahun atau 1 tahun jadi karyawan perusahaan. Tetapi saya akan nyuri ilmunya perusahaan. Saya akan pahami ilmunya perusahaan, kemudian saya sudah berkembang menjadi pengusaha sendiri. Itu kalau pola pikir saya seperti itu. Nah, berkawanlah orang-orang yang mempunyai peluang-peluang ekonomi, carilah ilmu, kata Rasul, utrubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Man aradat dunia fa'alihi bil ini. Barang siapa berkehendak dunia, harus dasar ilmu yang kuat. Tidak punya ilmu yang kuat, belum tak anda. Oh, mas kawin nih kurung atau 20, maksudnya aku paham sih, pernikahan 2020 kudune kan ini 2 juta cahayu ning ngono lho badan 200 mumet aku. Jane tak tambahi mau. Ya terlanjur ya Ndek, terima ya Ndek ya. Terus nanti kan kalau punya rezeki kan untuk kamu semua gitu. Yang pertama itu, carilah kumpulan-kumpulan orang yang mempunyai potensi di dalam ekonomi, gitu. Jika Anda pengen akhirat, ya cari orang-orang yang berpotensi untuk perjalanan akhirat, karena orang akan menyesal sekali. Allah berkata seperti ini, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Kerugian yang dimaksud rugi oleh Allah itu rugi di mana? Rugi ketika manusia kok hanya mencari kehidupan bahagia dunia, ini tidak akan menemukan bahagia. Anak-anak yang masih bujang ini pikirannya kan begini, kalau aku nanti nikah pasti aku bahagia, tapi belum tentu bahagia. Lihat kakak kamu ini, kakakmu yang ada kurung ini gitu. Apakah kuru, orang yang kurus itu mencerminkan bahagia? No. Beda dengan saya, relax. Tawaran Allah itu luar biasa sebenarnya, hanya kita sendiri. Jadi lafiya khusrin, sungguh di dalam kerugian gitu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang mau berbuat iman dan berbuat yang baik. Berbuat yang baik itu ada manajemen yang baik. Jika Anda lari ke arah akhirat, harus dimanage dengan cara kaidah-kaidah yang lari ke arah Allah. Jika Anda berlari untuk mengejar dunia, juga harus dimanage mengikuti tata cara dunia. Harus, jangan hanya grujuk tekor nganggur, bojomu ngomah ngamuk,
suwe-suwe ngerujak sentul, siji ning Malaysia, siji ngomong anak nang omah. Gitu. Apa yo bahagia ngono kuwi. Kok Pak Bayan iki kira-kira kandas, wis itu. Bu Bayan merantau ning Saudi Arabia. Sebab Pak Bayan kok madu ibu jenengan merantau ning Saudi Arabia, masyarakat tak kon milih Bayan meneh. Jelas, lha wong ngomong bojone ora iso kok dadi Bayan ngomong sak desa. Ah, jelas ra iso kan. Apa meneh Mbah Lurah kok misalnya terjadi seperti itu? Istrinya merantau di Thailand. Jelas iki Pak Lurah gak iso ngomong bojone gak iso. Apa meneh mau wong sak desa. Ya, jangan sampai istri pamit merantau Pak Lurah. Paham ya kan saya nak maksud ya. Niki bahasaku rada mikir rada pinter iki. Di menit ku ngerti apa ora kowe iki simbol. Dengan ngomong. Ya di manajemen lho Kang, wong kowe iki jeneng misale kalau misalnya saya itu mau jual lontong aja lah. Saya mau jual pecel di sini, jual es juga di sini. Saya harus menghitung jumlah penduduk di sini. Berapa jumlah penduduk di sini, anak kecilnya berapa, orang tuanya berapa. Saya cari bowling dulu, saya bowling dulu. Yang hobi minum es berapa, gitu. Yang hobi makan pecel berapa, baru akan saya menyiapkan bahan-bahannya sesuai kebutuhan mereka. Sementara masyarakat kita enggak, kalau mau bekerja misalnya jual beras atau jual apa saja, dia tidak melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan mereka itu kayak apa, dan jumlah mereka itu berapa kita tidak tahu. Sehingga sering kita usaha kandas karena tidak pakai ilmu yang benar. Kira-kira ngoten lho mboten kira-kira. Ana bakul es iso bangkrut lho ngantek turah bahan kan dhek enggak ngitung. Oh galagel ini jumlah kakaknya hanya berapa? Kalau misalnya jumlah kakak ini jumlahnya 50, yang mau beli es setiap hari hanya 10, kenapa kita harus membuat 100 gelas? Kan salah kita. Misalnya yang beli pecel hanya 15 orang, kenapa kita menyiapkan 50 bungkus? Kan salah kita. Ikuti kebutuhan mereka. Sama kebutuhan pakaian, kebutuhan aksesoris, siapa saja yang hobi aksesoris dan mengikuti perubahan. Pedagang pun seperti itu. Orang semakin ke belakang sana, lidahnya itu semakin model-model. Kalau zaman kecil saya di pasar Gaya Baru itu adanya penjual cendol sama pecel, sama apa itu namanya soto. Lainnya enggak ada. Tapi lama-lama masa orang mau kayak cendol semua, kan gitu. Nah kita harus mempunyai apa itu kreativitas, bagaimana perkembangan zaman yang orang terjadi global ini. Di kampung pun nilainya juga nilai kota, di kota juga nilainya nilai kampung. Kadang-kala seperti itu. Oleh sebab itu kita harus paham benar ketika kita berharap ekonomi kita mapan, kita berharap keluarga kita bahagia, harus tercukupi kebutuhan ini. Tidak hanya kita saja yang perlu, tetapi Allah juga memerintahkan hidup tanpa ekonomi sepanjang hidupnya nelong. Misalnya kancane kabeh teko bisa nggak motor kabeh, sampean nggak ndring motor gitu. Kira-kira nelongso nopo boten? Nelongso. Kawan kita mangkat bisa mbak mobil semua, kita mbak motor gawe. Gawe buntut lagi, elek. Aku ya wani meletakkan motor paling buruk di depan, mesti jauh di sana. Kawan-kawan kita pakaiannya keren-keren, kerudung istri kita buluk sendiri. Kawannya kerudungnya minimal 250, kerudung istri kita harganya 15.000, 12.000 ya. Paling tinggi 25.000. Sementara kawan 250.000. Mesti kowe klita gitu. Ini dek bojomu nyodok, Mas.
tuh mas pakai mas tuh mas iso kuru nganggur rambut nenggak rontok berubah kontan jeblok putih. Mana saya ciren ada orang kok gampang buta nenggak anu rambutnya putih jadi saking mumete gitu. Paham ya? Kemudian setelah ilmiah kita temukan, ilmiah akhirat juga kita temukan. Yang ketiga, harus mempunyai kesemangatan dan kemauan. Banyak orang yang semangat tetapi tidak ada kemauan, ini salah. Atau punya kemauan tapi nggak semangat, ini juga salah. Mati enggan, hidup tak mau, mati enggan, ini juga salah. Jadi kita harus punya kemauan dan kita juga harus punya kesemangatan. Sehingga Allah berkata begini, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lekaslah kamu menyebar ke bumi dan lekaslah kamu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau wong wis duit 500.000 ini nongkrong sampai seminggu. Kalau belum habis nggak kerja lagi yo situ kirim yo. Nah, yang ketiga harus punya kesemangatan dan punya kemauan. Paham ya Kang ya? Ya kudu kalau bojomu ya bakal hamil engko nek kowe ora semangat ya ora gelem. Iso hamil syaratnya semangat tur gelem. Paham? Ya mesti belum paham kowe. Paham iki nggih? Paham nggih? Dadi kudu mbok tata ya kumpulan kancamu dulur-dulurmu akeh mbok kenali, mbok pahami sampai perwatakan manusia itu harus dipahami. Kemudian yang keempat, jika Anda sudah mengenali kelompok-kelompok ini tadi, saya dengan kelompok itu hubungan bisnis, saya dengan kelompok itu hubungan ubudiyah, saya dengan kelompok itu hubungan politik, saya dengan kelompok ini urusan negara. Contoh urusan negara misalnya Mbah Lurah ketemu Pak Bayan ketemu Mbah Lurah, ini urusan negara ini. Pak Lurah ketemu Pak Camat ketemu Bupati, ini jalurnya jalur eksekutif. Nah itu. Beda lagi kalau sudah urusan ekonomi, ini jangan kita campur adukan, harus mampu memilah-milah. Harus kita pilah-pilah. Oh ini saya harus ketemu dengan keluarga, oh ini saya harus ketemu dengan dengan kawan. Yang keempat, letakkan kebijakan di tengah-tengah kehidupan kamu, ketemu dengan siapa saja. Kata Rasul, falyukrim jarah, falyukrim al-muslimu akhul muslim. Jika kamu dengan kawan, dengan tetangga, hormati tetangga kamu, kawan kamu. Jika kamu dengan partner usaha, hormati partner usaha kamu. Jangan sampai tersinggung. Jika tersinggung maka akan lepas. Banyak sekali masyarakat yang dagang tetapi mukul pelanggannya, memberi harga seenaknya sendiri, akhirnya pelanggan ini kapok. Paham ya? Apakah salah pelanggannya? Tidak. Salah yang mukul harga. Jika kita berkawan, kok kawan kita lari semua dari kita, meninggalkan kita, jangan disalahkan kawan, teliti dulu diri kita. Nah, letakkan kebijakan ini. Kalimatnya Allahnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jika istri kok sering malah, oh mungkin syarat rukunnya saya kurang pas. Mungkin saya kurang membuat senang sama istri saya. Saya itu kadang-kala naik motor sama istri saya. Jadi kalau naik motor boncengan sama saya itu sering saya rem. Istri saya bentur punggung saya del. Istri saya bilang, kok iki lho Pak? Saya jawab, dulu kan belum pernah pacaran. Saya memang dinikahkan sama guru saya dengan istri saya nggak pernah pacaran. Tiba-tiba ditembak saja, kamu besok tanggal sekian, harinya ini, bulannya ini nikah. Belum pernah ngobrol, sehingga saya sampai sekarang masih rileks aja kalau bonceng.
Karena nyarutang lah ya, kodok. Nah, kebijakan ini sangat penting ya Kang ya. Ya semua ini yang dengar ojo kok wong kuwi ya sing bijak, sing gampang. Sampai Rasul begini-begini. Yassir wala tu'assir. Man yassara ala ghairihi yassarallahu lahu. Buatlah mudah dengan siapa saja, bikin mudah. Barang siapa membuat mudah orang lain, niscaya Allah akan membuat mudah orang itu. Jadi wong kok jangan angel, tanggane besanan, ora usah diomongi mangkat muni ngopo. Bojoku ki ora diomongi, basane ning ndi lho? Arep ogal lagi. Aku melok ya. Apa Pak Dayan bisa nang kono? Iya paling. Melok onae. Kulo ya ora kok nglarang aja. Nek misale kulo nglarang aja, kuwatir kulo nek dituduh jangan-jangan kan gitu. Akhirnya iya, sekarang malah. Kulo sanjang macak sing keren lho ya. Bijak ya kan ya. Aja dadi wong sing angel lah. Nek kowe iso nemu sambel terasi bojomu ndelas sambel bawang. Ya kono nyambel bawang kok enggak nyambel ke terasi awakmu, nyambel dhewe. Paham ya? Nyambel dhewe. Kemudian setelah kebijakan ini kita letakkan, Rasulullah bilang seperti ini. Aksiru min ziyaratil mu'minin fa inna likulli mu'minin dzu syafa'ah. Perbanyaklah kamu menengok kawan-kawan kamu, karena semua kawan kamu itu akan membawa pertolongan. Artinya begini, ketika kita sudah keluarga, ketika ada kekurangan apa saja, jangan kamu endem di hati kamu. Lekas cari solusi, tak cari kawan-kawan yang lebih profesional, yang lebih berpengalaman. Jangan dibawa sendiri, karena kita ini belum tentu mampu menyelesaikan sendiri. Harus ditemukan dengan kawan-kawan yang profesional, yang kira-kira mampu memberi solusi yang baik. Kata Rasul seperti ini, dzu syafa'ah. Setiap kawan dia akan membawa syafa'ah. Syafa'ah itu artinya pertolongan, baik pertolongan solusi kehidupan dunia maupun solusi kehidupan akhirat nanti. Jangan diam saja. Orang kita punya hutang banyak, hanya nongkrong di rumah nyumput terus, ya tidak akan selesai. Agar kita terselesaikan hutang kita, ya kita mencari kawan-kawan. Bagaimana saya kok seperti ini? Bagaimana saya kok seperti ini? Evaluasilah kesalahan saya di mana. Bila perlu kawan-kawan yang pengalaman, hendaknya diceritakan. Setelah cerita perjalanan saya ini kesalahan di mana, menurut sampean bagaimana, dan saya harus melangkah bagaimana. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup tidak bisa sendiri. Saya ini hidup hanya apa yang saya pakai ini, saya tidak bisa sendiri. Kalau yang saya pakai ini saya harus sendiri, susah. Saya harus bikin sarung sendiri, bikin baju sendiri, benangnya saya bikin sendiri, harus nanam kapas sendiri. Ini susah sekali. Nah, kita harus memahami apa yang disampaikan Rasul, harus paham. Kawan-kawan kita ini, Bapak, Ibu, semua yang hadir yang saya hormati. Ketika sudah kita hubungan ini erat, ada kelemahan di antara kita. Kadangkala kawan yang dekat, partner yang dekat, ketika kita diberi kesuksesan, kadang lupa dengan kawan-kawan itu. Ini juga menjadi ilat, menjadi satu masalah yang akan menurunkan kita, baik nurunnya ekonomi kita ataupun nurunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harapan saya, ketika kita tahu masalah yang benar, kita juga tahu masalah kelemahan-kelemahan kita,
agar kita tidak terjebur di dalam satu kelemahan yang akan merusak kekeluargaan kita, baik secara ekonomi, secara kekeluargaan dengan besan atau yang lain, cara bermasyarakat atau yang lain. Kirawuh yang saya hormati, ini udah jam 12, jam setengah 12, tak tambah sitok ya orangnya. Masalahnya nek ngaji nganter di sing ati yo ngomong kewidik balik terus sing rewang-rewang wis balik ape kan mangkane dhewe nang kursi. Wis kursi ini kan ditata mangkane dhewe ya. Wis aku pesen salam yo Kang Kiti, keling-kelingan ya. Waktu bujang karo keluarga ini beda kan, beda. Aku sen bujangmu juga pada nih wis keluarga ini, mulai dini itu ya. Wis saiki wis ora bujangan, wis ora oleh kowe mesem karo cewek liya gak oleh. Kowe ora oleh ngandakne wong elone wong ayu dik, mesti nesu kowe bojo. Nek ra ngandel kok bojo kowe eneng. Aku ki tau njajal. Apa bener dawuh Kanjeng Nabi ini? Saya nyoba duduk di teras sama istri saya, sore-sore ada anak-anak perempuan naik motor dua itu boncengan-boncengan. Saya bilang, Bu, lihat itu Bu. Nah apa itu loh? Terus saya bilang, cantik juga. Cantik juga. Istri saya kontak, kan itu, ya kan otot toh, gitu. Gelasnya langsung jauh ya. Nah, iki aku guru referensi sebagai contoh, kamu jadi tolak ukur kamu agar kamu nanti lebih hati-hati. Kadang-kadang ngono kuwi iso dadi ajur tenan kan krono. Aja guyu karo kancamu sing ora perlu kowe guyu. Paham ya? Terus hargai semua kawan-kawan istri kamu. Koncone bojomu kabeh hormatano ya kan ya. Terus nduk, koncone bojomu iki ya yayangmu iki ya hormatano. Misale kok dolan tekong ya gekno wedang nek duwe gula nek ora ya sing penting banyu. Sing penting banyu, hormatano ya kaya aku mbok hormati ngene iki lah. Ngene iki aku ya isin enggak mungkin aku wani ngombe gitu. Ini baru lagi tektok masuk aku nih kopi nih, mas segare, ponari nih kan gitu kan. Ponari, gue itu setiap ingat nih pokari nih gue bayangan gue ponari mah. Perasaan gue air pokari ini sebelum dikemas diobok-obok rien oleh ponari. Jadi saya tidak pernah mau minum pokari ini, tidak pernah. Perasaan saya tuh mau dikemas itu diobok-obok sama ponari kayak gak wiso gitu. Perasaan sudah. Hargai kawan-kawan kamu, gitu ya. Kemudian sabarlah kamu di dalam menghadapi rumah tangga ini, harus sabar. Kalau masih pengantin baru sih enak-enak aja. Tapi nanti kalau udah 3 bulan ke sana gitu, paling suwi 3 bulan rono kok. Sabar, tur ngalah ya Kang. Wong lanang iki wajib ngalah. Mas, terke aku nih udah lagi. Oke bos, gitu aja. Terke aku nih pasar, yes, gitu aja. Ojo alasan, wong lanang kagak alasan. Ojo boncengnya aku. Bonceng no, lo, aja kakak alasan makanya. Jadi harus sabar benar, jangan sampai gagal kehidupan ini. Kalau bisa nikah ini yang pertama juga terakhir gitu. Yang pertama juga terakhir. Setelah sabar, hendaknya sampai juga kona'ah itu nerima lah, nerima. Yang bojomu
Ngono ku ya trimono napa anane. Misale ndelalah kok kadasen ya trimono, golekno obat ngono kan mari. Terus melihat yang lain misalnya lebih cantik-cantik, ora usah mbok pikir ngerti ya yang bojomu wis padha kelamine ngono mawon. Ora usah aneh-aneh. Kok nyawang bojomu kira-kira sebel meremo sing penting gagap-gagap kan wis apal. Kan kadang itu eneng wajah wanita yang disawangi nyebeli ngoten. Juga sebaliknya ada pula kaum lelaki yang nyebeli. Kadang orang lagi yang nyebeli loh. Istrinya sudah bilang, "Mas, mbok sampean itu jangan gondrong loh, Mas, cukulo ngono. Sregep adus ngono. Wong nyedek apeke kaya tekik." Ngono kuwi ya nekat, gelem ya ngene, ora gelem ya ngene. Iki wong lanang dablek itu. Dablek itu. Nah nek kira-kira nyebeli meremo ae lah. Ya padha karo ana wong nggih bojo mrongos, mbuh lanang mbuh wedok kok mrongos. Kowe iki kok nyawang sebel. Ya wis meremo. Tapi kan ana manfaatnya merongosnya seseorang itu ada manfaat pertama, daerah tau nesu. Wong merongos ora tau nesu. Meso sing trimo ya Kang ya disuguhi apa wong lanang gak oleh panganan koyo ngene gak oleh lah mbok disuguhi nasi sama sambel ya udah makan aja. Masalahnya gini, misalnya kita ini dikasih orang lelaki dikasih istri nasi sama sambal kok nanya apa nggak ada lauk yang lain ke dia. Kalau ternyata pemberian keuangan kita ini kurang, istri kontan pasti ngegas. Urunmu piro? Kira-kira ngoten mboten, Bu? Apa meneh utang-utang ning warung-warung wis nrentel ngono pirang-pirang. Ah, sido. Iki sendal iki nggonen lawuh, mesti ngoten. Iki aku ndongeng soalnya wis kejadian lho Kang. Wis kejadian ngono kuwi. Wes pokoknya nerimo, sabar, nerimo. Yang ketiga tasamu, sing murah ya kan, kalau bojomu sing murah, wekmu, wekku, sampai wekku. Lo jadi kawin ibu, wekmu, wekku, paham? Kowe ya aku ya, kowe ya, jangan ngantek. Kowe aku ya aku. Tahu lah. Pokoknya wekmu, wekku. Iki jeneng tasamu ngono, maksude murah. Aja ngantek wong lanang pelit. Tondo-tondone lanang nek kowe tak delok ora pelit. Delok nalisi. Tapi itu kasar titik. Untuk kaku titik. Mesti ngerti bapak ibu ini. Bila asik alisi untuk aku gitu. Nah sesuk berubah ya kan. Masuk ngomong kelong. Kok ngalah kalau bojo wis ngalah. Wah, jotos minggir. Jongkokne ngalih. Ngono wae. Dipisui meneng mesam. Tasamu. Terus ta'afuf gampang ngapura bojomu, bapakmu, dulurmu gadhe ngapura ya salah apa wae ngapura nang kopen. Nah niku mawon lah, enggak usah oke-oke. Mun oke-oke malah lali sama. Tapi sholatmu ya kan sholatmu saja. Aja ngantek putus. Mbok titipan sarang-sarang mugi-mugi pernikahan di kantor ridwan Allah amin. Malah dunia walikulinya dan syarifah al-fatihah. Alhamdulillah masyarakat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Allah suratul mu'min Allahumma salli ala
مدد لهم وارفع لنا كل رفعة لهم وهب لنا كما رفعت لهم وقضي حاجاتنا كما قضيت حاجاتهم وقضي علينا برحمتهم وعلى رحمة مسترهم وانصرنا يوم القيامة اللهم حسن مقاصدنا وارفع درجاتنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا وثبت إيماننا واقصر أموالنا على كل تابع طاعتنا ورسولك ومشقتك ولا ضيق ولا ضرر ربنا وتعالى أزواجنا اللهم اجمعنا وإياهم في جماعة الأنبياء والمرسلين شفع لنا وإياهما في شفاعتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبهذا السر أدعوه بيساري وعسري أنا عبد صار فخري ضمن فقري وإمراري